Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Kumala dengan NIM C1C02027 dari kelas R09, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Akuntansi Keperilakuan dengan judul bab Aspek Keperilakuan pada Perencanaan Laba dan Penganggaran. Nah, untuk materi yang pertama kita akan membahas mengenai anggaran. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan anggaran. Jadi menurut Garrison, Noren, dan Brewer pada tahun 2007, dia menjelaskan bahwa anggaran adalah rencana terperinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya selama satu periode waktu tertentu. Biasanya anggaran disusun dan ditetapkan oleh perusahaan untuk direalisasikan oleh anggota-anggota organisasi perusahaan. Jika suatu perusahaan menetapkan tujuan untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih besar, meningkatkan laba, dan memperbaiki citra perusahaan di antara pelanggan, maka anggaran perusahaan tersebut seharusnya membuat komitmen atas sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Lalu, ada juga yang menyebutkan bahwa anggaran merupakan rencana laba jangka pendek yang komprehensif, yang membuat tujuan dan target manajemen dilaksanakan. Anggaran merupakan alat manajerial yang memastikan pencapaian target organisasional dan memberikan pedoman yang rinci untuk operasi harian. Anggaran telah menjadi alat manajemen yang diterima untuk merencanakan dan mengendalikan aktivitas organisasi. Anggaran juga diterapkan dengan berbagai tindakan kerumitan dan keberhasilan oleh kebanyakan organisasi bisnis dan nirlaba. Materi selanjutnya mengenai fungsi anggaran. Jadi di sini terdapat 6 fungsi anggaran. Yang pertama itu ada anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan. Lalu yang kedua, anggaran lebih bertindak mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber daya organisasi. Lalu yang ketiga, anggaran bertindak sebagai suatu alat komunikasi internal yang menghubungkan beragam departemen antara perusahaan. Lalu yang keempat, anggaran berfungsi sebagai standar terhadap mana hasil operasi aktual dapat dibandingkan. Lalu yang kelima, anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian untuk menemukan bidang-bidang yang menjadi kekuatan atau kelemahan suatu perusahaan. Lalu yang keenam, anggaran memengaruhi dan memotivasi baik manajer maupun karyawan untuk terus bertindak dengan cara yang konsisten. Selanjutnya mengenai langkah-langkah dalam menyusun anggaran. Jadi untuk menyusun suatu anggaran terdapat langkah-langkah tertentu yang perlu diambil. Yang pertama itu manajemen puncak harus memutuskan apa yang menjadi tujuan jangka pendek perusahaan dan strategi apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang kedua, tujuan itu harus ditetapkan dan sumber daya juga harus dialokasikan. Lalu yang ketiga, suatu anggaran yang komprehensif harus disusun, kemudian disetujui oleh manajemen puncak. Setelah disetujui, anggaran tersebut harus dikomunikasikan kepada penyelia dan karyawan yang kinerjanya dikendalikan. Lalu yang keempat, anggaran digunakan untuk mengendalikan biaya dan menentukan bidang-bidang masalah dalam organisasi tersebut dengan membandingkan hasil kinerja aktual dengan tujuan yang telah dianggarkan secara periodik. Selain itu ada juga tahapan utama dalam proses penyusunan anggaran. Jadi ada 3 tahapan utama dalam proses penyusunan anggaran. Yang pertama itu ada penetapan tujuan. Jadi dalam penetapan tujuan ini, aktivitas perencanaan dimulai dengan menerjemahkan tujuan organisasi yang luas ke dalam tujuan-tujuan aktivitas yang khusus. Lalu yang kedua ada implementasi. Pada tahap implementasi ini, rencana tersebut digunakan untuk mengkomunikasikan tujuan dan strategi organisasi, serta untuk memotivasi orang-orang secara positif dalam organisasi tersebut. Lalu yang ketiga, tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Jadi pada tahap ini anggaran menjadi tolok ukur terhadap mana kinerja aktual dibandingkan dan berfungsi sebagai suatu dasar untuk melakukan manajemen berdasarkan pengecualian.
Selanjutnya mengenai konsekuensi disfungsional dari proses penyusunan anggaran. Nah, dari berbagai fungsi anggaran yang telah saya jelaskan tadi seperti penetapan suatu tujuan, pengendalian, dan mekanisme evaluasi kinerja, hal tersebut ternyata dapat memicu berbagai konsekuensi disfungsional. Contohnya seperti rasa tidak percaya, lalu resistensi, juga dapat menyebabkan konflik internal dan efek samping lain yang tidak diinginkan. Selanjutnya mengenai relevansi konsep ilmu keperilakuan dalam lingkungan perencanaan. Jadi dalam hal ini terdapat 4 pembahasan. Yang pertama mengenai dampak dari lingkungan perencanaan. Jadi lingkungan perencanaan ini lebih mengacu pada struktur, proses, dan pola-pola interaksi dalam penetapan kerja. Hal tersebut kadangkala disebut dengan budaya atau iklim organisasi. Hal ini meliputi tingkat formalitas dalam interaksi manusia, penerimaan manajemen puncak terhadap ide-ide baru, prosedur dan perangkat untuk membuat agar pekerjaan dilakukan, serta perasaan identifikasi dengan organisasi, dan seterusnya. Lalu yang kedua ada ukuran dan struktur organisasi. Ukuran dan struktur organisasi ini memengaruhi perilaku manusia dan pola interaksi dalam tahap penetapan tujuan, implementasi dan pengendalian, serta evaluasi terhadap proses perencanaan. Ukuran organisasi mungkin dipandang sebagai jumlah karyawan, nilai dolar dari pabrik fisik, volume penjualan, jumlah kantor cabang, atau ukuran kuantitatif lainnya yang membedakan organisasi tersebut. Lalu yang ketiga ada gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan ini juga memengaruhi lingkungan perencanaan organisasi. Teori X dari McGregor ini menjelaskan gaya kepemimpinan ini merupakan otoriter dan dikendalikan secara ketat, di mana kebutuhan akan efisiensi dan pengendalian mengharuskan pendekatan manajerial tersebut untuk berurusan dengan bawahannya. Lalu yang keempat mengenai stabilitas lingkungan organisasi. Jadi faktor lainnya itu mengenai lingkungan perencanaan adalah lingkungan eksternal. Lingkungan tersebut meliputi iklim politik dan ekonomi, ketersediaan pasokan, struktur industri yang melayani organisasi, hakikat persaingan, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai konsep-konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. Nah, jadi dalam hal ini terdapat 3 tahap mengenai konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. Jadi tahap pertama yaitu tahap penetapan tujuan. Dalam tahap ini teori organisasi modern mengasumsikan bahwa tujuan organisasi bervariasi dan mencerminkan keputusan untuk membuat komitmen atas organisasi tersebut terhadap suatu rangkaian tindakan tertentu. Tahap kedua yaitu tahap implementasi. Pada tahap ini, anggaran tersebut kemudian diimplementasikan melalui komunikasi kepada karyawan kunci dalam organisasi. Hal ini mengonfirmasikan kepada mereka mengenai harapan manajemen, alokasi sumber daya, kuota produksi, dan tenggang waktu. Lalu yang ketiga yaitu tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Pada tahap ini, kinerja aktual dibandingkan dengan standar yang dianggarkan guna menentukan bidang-bidang permasalahan dalam organisasi tersebut. Lalu menyarankan tindakan yang sesuai untuk memperbaiki kinerja yang di bawah standar. Selanjutnya mengenai perencanaan laba. Nah, tadi kita sudah menjelaskan mengenai anggaran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perencanaan laba. Jadi di sini perencanaan merupakan alat ukur dan evaluasi atas hasil sesungguhnya yang telah dilaksanakan sebagai bentuk realisasi dari sebuah perencanaan. Apabila hasil sesungguhnya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, maka manajer harus mengevaluasi ketidaksesuaian tersebut dan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Perencanaan juga merupakan alat untuk pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Dengan demikian, perencanaan memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang kegiatan-kegiatan satuan unit bisnis.
Nah, di sini dijelaskan juga mengenai langkah-langkah perencanaan laba. Yang pertama itu lebih menekankan biaya operasional serendah mungkin. Jadi, hal ini untuk melakukan efisiensi dengan mempertahankan tingkat harga dan volume penjualan yang ada. Lalu yang kedua, menentukan tingkat harga jual sedemikian rupa sesuai dengan laba yang dikehendaki. Lalu yang ketiga, yaitu meningkatkan volume penjualan sebesar mungkin. Nah, itulah tadi presentasi dari saya. Dapat disimpulkan bahwa antara anggaran dan perencanaan laba ini merupakan suatu hal yang sangat berkaitan dalam suatu organisasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.